sudah jam 8:10. Saya tadi maaf lupa nanya sama Pak Wabuk, orang Rejang Lebong ini makan malamnya jam berapa? Hah? Jam berapa? Jam 10. Kalau kelamu di ceramah. Saya ingat pesan guru saya, ada 3 alasan malam ini tidak bisa panjang ceramah. Pertama, ayunda saya sebagai pengantar acara, 1 menyampaikan siraman rohani. Kalau kami di Linggau sana Pak, namanya nyiram paling banyak 3 ember. Kalau nak lama berendam, jadi sudah disebut berendam rohani. Yang kedua, beliau menyampaikan kepada saya untuk ceramah langsung doa. Kalau orang Linggau dirangkum dengan ceramahnya langsung doa, tahu saya Pak, maksudnya tertib. Sebenarnya ceramah ini bukan yang dinanti-nantikan, yang dinanti itu yang di meja itu lah. Ya, ngerti lah maksudnya itu. Yang ketiga, saya ingat pesan guru saya, kata guru saya Inaya, nak lihat orang sudah bosan di acara kayak gini, lihatlah cara duduknya. Kapanlah sudah berubah 3 kali, berhentilah ceramah. Saya lihat Pak Wabuk lagu kali, tidak seorang lagi. Sekali-sekali nyusul Pak Wabuk kapan-kapan. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mungkin isi ceramah ini tidak melenceng dari hajat keluarga besar saudara saya, keluarga saya Dinda Ibu Rosina. Aku tidak tahu yang mana yang lebih tua. Aku tua dia, betul aku sudah tahu. Tahun berapa lahir? 75. Nah, berarti kakak saya 76. Beliau 40, saya berarti 39. Jadi kakak saya. Kalau itu lebih tua, tapi aku tengok muda lagi dari aku dulu. Mungkin gara-garanya memang beda polisi sama ustaz jadinya. Bapak Ibu, anak dan harta di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah. Yang pertama, al-mal wal banun zinatul hayatid dunia. Harta dan anak adalah hiasan hidup manusia. Rupanya Bapak, harta dan anak ini yang oleh Allah disebut sebagai hiasan manusia, karena hampir seluruh manusia menyamaratakan dalam penilaiannya bahwa harta anak itu nikmat yang tertinggi. Maka Allah gandengkan anak dengan harta itu tidak ada perbedaan. Dia jadi hiasan hidup manusia. Tetapi kita jujur ketika bertanya dengan orang yang banyak anak tapi tidak berharta, dia pasti bilang begini, Ustadz Inaya, kata orang, dulu banyak anak, banyak rezeki. Sekarang nih Ustadz, banyak anak makan nasi. Yang enak Ustadz, tak perlu nak ada anak, yang penting harta banyak. Kemana-mana jadi, nak calon ini, calon itu, modal banyak juga. Mau kemana-mana, naik pesawat, makan enak, rumah bagus, apa-apa pengen, orang suka. Bahkan Pak, dengan harta, walaupun tidak sekeluarga, orang ngaku keluarga. Pak Wabuk, ngaku gelo keluarga. Kok kira Pak Wabuk tak galak ngaku di keluarga? Karena hartanya. Tapi begitu kita bertanya dengan orang yang banyak harta, tidak punya anak, pernah ketemu saya. Suami istri pegawai negeri, rumah bagus, mobil suami istri ada. Kedudukan pangkatnya tinggi di pekerjaannya, tapi sudah 10 tahun berumah tangga, tidak ada anak. Apa dia bilang? Ustaz, ada guna harta banyak. Kalau di rumah tidak terdengar tangisan bayi. Berarti ini penyakitnya. Bagusnya tuh Pak, anak banyak, rezeki banyak. Itu yang pas. Kayak Al-Qurbi di Lana. Bapak Ibu Saudara-saudara, hadirin yang dirahmati Allah, karena itu di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah bahwa anak dan harta hiasan hidup manusia. Yang kedua, kalau pepatah kami orang Rawas, Pak, orang Muratara, anak itu paku rumah tangga, penguat rumah tangga. So kita berumah tangga nih Bu, semakin ke ujung, semakin lama berumah tangga, kita akan semakin repot. Maksudnya apa Pak Bu? Kadang-kadang timbul penyesalan. Makanya kita dalam hidup ini banyak macam-macam penyesalan. Pertama, ada orang yang nyesal sehari. Siapa yang nyesal sehari? Orang tidak ikut motong karet. Tidak ikut motong karet tadi, gara-gara bantu Ibu Rosina, wajah salian hari bagus, kabarnya getah, ngalir banyak. Tapi besok motonglah, insya Allah tidak nyesal lagi. Ada orang yang nyesal 1 tahun 1 kali tidak ikut buka sawah.
Orang tahun ini dapat panen raya, dipanen oleh bupati. Tahun ini tidak ikut buka sawah, padahal sawahnya ada. Wah, nyesal nih ya. Insya Allah tahun depan buka sawahnya, tidak nyesal lagi. Ada yang lebih lama, nyesal 5 tahun sekali. Siapa Pak Ustadz orang yang salah milih pimpinan? Itu hati-hati. Ini jangan-jangan banyak yang nyesal milih Jokowi kemarin. Saya terus terang Pak Nian, waktu pemilihan presiden kemarin saya netral. Jokowi tak, Prabowo tak. Kemarin saya milih Hatta Rajasa, kalah huyung tu. Kenal Hatta Rajasa Palembang, mau dekati kudu ni anu Palembang jadi presiden je lah. Kalau ketemu-temu Pak, dia tak nyesal lah. Belum sampai setahun Pak Jokowi wajah nyesal yang tak milih lagi. Nabi beras mahal, BBM turun naik daripada kerupuan, segala macam-macam. Tapi Bapak Ibu jangan nak mikir jeleknya. Sejak Jokowi jadi presiden di dusun aku kudu 3 kali berbuah. Ya. Pas nyoba pakai trik-trikan. Rawas dulu masak, rumpit belum, masih kecil. Rumpit masak, Karangjaya baru masak. Jadi 3 kali, tidak putus-putus. Sampai sekarang lu udah bisa habis. Sejak Jokowi jadi presiden. Zaman SBY itu udah buat duku. Yang ketiga, perlu ada kita syukuri sejak Pak Jokowi batu keluar. Aku tengok batu Pak Denny terbuai ke Denny. Itu batu mana yang berkilat juga. Ini sekarang kadang-kadang ibu-ibu lihat di update status tiap BM orang kan perhatian. Jika suami terlambat pulang atau pacar tiada kabar, nggak usah khawatir, carilah di tempat asahan batu cincin. Kan ada tuh update status ya, sudah di status dibuat nih di DP itu kan ada tuh. Jadi ibu sekarang makanya ibu kini Pak gemuk-gemuk karena dia agak cemburu lagi dengan biduanda. Dia sekarang lah cemburu. Hati-hati di tempat mirip sambal bilang lo dia sahabat. Sekarang nih Pak batu nisannya dia asalnya di batu. Apalagi batu nisan Cino tuh banyak hilang jadi kau. Karena batunya batu bagus, hilang loh. Jangan-jangan sekarang nih Allah lah kecil hati loh gara-gara gitu. Kadang-kadang Pak, minta maaf Pak Denny, jangan kena mikir sholat. Sedang sholat tuh orang nengok batu. Yo, asyhadu an la ilaha illallah. Wah, ada Malaysia sudah. Ini Pak Wabuk jauh-jauh dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Sambil zikir, astagfirullah. Di sejadah ngasah batu. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Oi, kata malaikat setan kau. Sejak ada batu kat Tuhan hilang. Allahu Akbar. Jam berapa? Lebih lah, gue lapar nih. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Jadi, kita ketika kita 5 tahun itu salah milih pimpinan, kita nyesal 5 tahun. Maka pikir-pikir, sebentar lagi nak milih gubernur, hati-hati. Calon kan banyak. Yang mana yang hebat, betul lah. Yang mana sudah terbukti, dah usah milih tempat lain lagi. Yang mana mangan gelar. Tunggu dekat bati, udah tunggu jual pun ada. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Yang keempat, ada orang yang nyesal lebih lama dari 5 tahun. Siapa? Orang yang nyesal 5 seumur hidup. Tuh. Siapa yang nyesal seumur hidup Ustaz Inaya? Orang yang salah milih pasangan hidup. Wah, itu balak. Ibu salah milih suami, suami salah milih istri, nak cerai yang nak banyak, tak cerai makan nasi, makanya pedahal. Makanya ibu lagu sekarang ni kan lagu cita-cita kan. Lepas suruh nyanyi sakitnya tuh di sini. Kenapa anak disebut paku rumah tangga? Karena dia penguat. Kita di rumah tangga ibu kadang-kadang bisa bertahan kita antara suami istri itu karena anak. Kalau tidak karena anak, mungkinlah banyak bubar rumah tangga ini. Ya kan Bu? Linggau tuh hampir cerai Pak. Anak 3. Harta gono inilah berbagi. Rumah sudah dikasih, sudah disepakat untuk calon mantan istri. Anak cerai, ngadu pengadilan. Kebun-kebun dengan sebagian tabungan sudah dikasih untuk calon mantan suami. Cuma hanya 1 yang belum berbagi, anak. Karena 3 orang, susah lagi. Bagi spot 1,5 potong, ada mungkin dibelah 2, 1 anak.
Jadi kata calon mantan istrinya, Pak Mas, kita sudah siap sepakat nak cerai. Tinggal anak saja belum berbagi. Cara pembagi untuk anak ini, kita adakan pemilihan. Silakan kamu yang ngomong, kata calon mantan istrinya. Kalau seluruh anak milih kamu, ambil. Tapi kalau anak milih saya, gak usah kecil hati. Pokoknya siapa di antara anak yang ikut kamu, silakan ikut saya pun, jangan kamu marah. Kita milih, suruh anak yang langsung milih. Hah, kata calon mantan suami, dia punya modal, duit ada dia. Kecil urusan. Anak yang kecil sekali umur 7 tahun. Nah, ikut papa. Sini bagi papa, bagi mama. Ya. Hah? Ayolah, pakai papa malu. Orang udah jauh lepung lu. Kok mana papa potong karet, dah cocok. Kalau pakai papa, orang-orang bayang harap lah. Mana papa di kantor? Ini kan, mama kamu lemak dengar. Masa papa mama potong karet, lemak dengar. Orang linggau, mungkin juga jadi contoh linggau. Nah, ikut papa nak. Kata anak, kenapa pak? Kalau mama biasa ngasih uang 3.000 setiap hari, papa kasih 10.000. Karena uang ada sama papa. Yang penting ikut papa nak. Jadi ikut papa ya, nanti papa belikan sepeda. Sepeda bagus, silakan pilih nanti di toko. Apa kata anaknya, papa, aku udah bisa ikut papa, aku ikut mama nih. Mama ikut mama enak. Kenapa? Mama tak pernah marah, di rumah terus. Pernah keluar ke papa? Kata istrinya, menang. Dia tak mau ngomong istri. Anak yang nomor 2 bertelanang pak. Balik dari SMP. Bilang, nak ikut papa. Adik sudah ikut mama, sudah ikut papa bela. Nanti pas SMA, papa belikan motor. Silakan ganti merek motor, apapun, warna apa beli. Nanti papa belikan. Yang penting kau ikut papa, don't ikut mama lagi. Bapak gila nak. Kau sama mama, papa minta maaf. Aku masih nak ikut mama. Kena adik ikut mama, papa silakanlah, papa carilah yang lain. Anak yang tua sekali ibu SMA, karena dia perempuan, ini mungkin lebih minta ibu juga. Nak ikut papa nak yo, ikut papa. Sekali-sekali nak ikut mama boleh, tapi ikut papa. Jangan sampai papa kalah dia hari ini. Malu lah papa kok. Nanti pas tamat SMA, kuliah ke Jawa, papa belikan kamu mobil. Kamu kan pengen mobil jazz. Nanti papa belikan. Beres anak, tenang aja. Maaf papa. Kalau papa keluar dari rumah ini, besok papa sudah ada teman baru. Mama tak mungkin kawin lagi. Siapa yang urus anak urus anak adik-adik? Saya nih papa. Kalau mama cari uang, adik siapa yang urus? Terpaksa papa minta maaf, aku nak ikut mama ni lah. Tiga-tiga ikut mamanya, tak ada yang ikut papa. Sambil berjalan, Pak, bawa koper keluar rumah, belum selesai habis pagar rumahnya, langsung ngomong balik kanan. Nak, kalau kamu ikut mama kamu galau, aku nak ikut mama kamu pulang. Urung cerai. Gara-gara anak, coba tak ada anak, lama bubar. Ini makanya Bapak Ibu, anak itu adalah paku rumah tangga. Tetapi ketika anak disebut nikmat Allah, hiasan hidup manusia, kebahagiaan setiap manusia yang ketika Allah karuniai di beberapa orang anak, ditambah dia jadi penguat di situ yang akan menghilangkan semua kekecewaan menjadi gembira. Tapi anak di samping nikmat dia adalah amanah Allah. Titipan Allah yang harus diurus baik-baik. Kalau tidak dilaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya, insya Allah anak akan nyusahi kita di dunia. Akhirat bisa jadi anak ini yang akan menceburkan kita ke neraka. Maka apa tugas orang tua terhadap anaknya? Yang pertama adalah sebagai kewajiban orang tua yang jadi hak anaknya, yang harus dilakukan, diberikan oleh orang tua. Yang pertama, ayyuh sina ismahu, yaitu memberikan nama yang baik. Nama yang baik itu nama yang bagaimana Ustaz Dinaya? Pak, nama yang harus ada dalam Al-Quran. Oke, yang penting artinya tahu. Jangan nanti pakai musing-musiman, kena ada dalam Quran. Depan rumah mukminin, samping rumah mutakin, sebelah kanan muslimin. Sudah mutakin mukminin, sudahlah anak aku musyrikin. Karena ada dalam Quran, memang ada tuh. Tapi walaupun ada semua dalam Al-Quran, kiri kanan bagus artinya anak kita apa? Dalam Islam Pak, kata orang Barat, apa kata orang Barat? Apalah arti sebuah nama? Orang Islam di nama itu bisa berbekas karena perangainya. Lihat nama-nama orang baik-baik, nama wakil bupati, ada nama jelek-jelek. Bagus. Kalau namanya bagus. Itu saya tuh Pak buat nama anaknya, memang bagus, dia buat seragam. Sedangkan kalau buat nama-nama anak itu kan seragam Pak.
pakai pangkalnya P semua, Fahmi, Fajri, Fauzan, Fahri apa itu. Nah, yang satu ini dah, karena ada banyak pangkal yang seragam, dibuatnya ujungnya lan. Ruslan, Marlan, Kaslan. Rupo yang ketiga ini punya penyakit. Datang dengan saya, Ustaz Inaya, tolong didoa-doa anak aku yang nomor 3. Ngapo Pak? Wah Inaya, yang nomor 3 ini alam nakal. Sekolah ada galak, ngaji malas, kapan tidur kesiangan, makan banyak tidak. Yang anak nomor 1, nomor 2 tidak Ustaz. Yang nomor 3 ini nakal nian, malas nian. Siapa nama juga? Kuna doakannya. Nah, untuk ujung Ustaz aku seragami lan semua. Yang pertama Ruslan, baik anaknya. Yang kedua Marlan, bagus. Yang ketiga Nina, namanya Kaslan. Terkejut saya Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang orang tua punya anak itu kamu, kenapa nyebut inna lillahi Pak Ustaz? Kaslan itu Pak bahasa Arab. Apa artinya namanya? Itu arti nama itu pemalas. Kaslan itu bahasa Arab arti pemalas. Wajar anak ke gelas sekolah. Pemalas. Maka saya bilang Pak, nanti dari anak-anak yang namanya ujung lan ini, cucu-cucu nanti jangan lagi ujungnya lan, ujungnya tintin baik. Anak pertama Awaludin. Lalu yang anak yang terakhir Akhirudin. Supaya agak punya cucu agak sabar dikit, Sabarudin. Supaya jadi penceramah Zainuddin. Supaya jadi gubernur Alek Nurdin, ya kan? Supaya pajak korupsi dikit Nazarudin. Biar lengkap dengan lo itu. Jadi kapan sekali manggil, balik tentak. Tinggal cucu, yang mana deh? Yang korupsi, ya tidak terudi. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudara. Yang kedua, saya pernah membuktikan orang datang ke pesantren. Saya kan tinggal di pondok pesantren Al-Ikhlas lah. Ketika Bapak sudah ke Linggau, ada mall Ceria Peserta, itu di seberang jalan pondok pesantren. Santri kami lebih kurang 1.200-an orang. Banyak alumni dari Bengkulu, dari Kepayang, kan dari Jangebom, yang terbanyak dari Kepala Dulu. Santri kami di situ. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, begitu ada yang datang ke pesantren, dia minta tolong doakan anaknya, dia punya anak yang sering jatuh. Pak. Anak nomor 2 itu jatuh terus, naik kursi dikit jatuh. Saya Ustaz tidur di rumah, anaknya baru 3 tahun, terpaksa tak lagi pakai ranjang, terpaksa kasur sama lantai itu disatukan. Dan anak kami jatuh terus Ustaz. Oh juga nggak mau datang ke sini. Kapan jatuh mau urut juga. Saya kalau urut bukan ke Ustaz. Kalau dia sakit dikit ke dokter jangan ke saya. Enggak, Ustaz ada yang bilang ini ada masalah. Kenapa anak jatuh terus? Ada yang lain-lain. Pokok datang ke Ustaz Inayatullah, membaca-baca dikit-dikit doakan. Ayo goyolah, belum mati haji. Namanya siapa? Panggilannya Pak Ustaz atau Mister Benar Malu yang ngasih namanya Bapak. Terus pula kamu yang ngasih nama. Itu nama lu. Panggilannya Pak Ustaz setiap hari namanya Stone. Wah, itu balak namanya. Untuk disusun aku hampir carut. Cukup kepanjangannya kok Rolling Stone. Memang hebat nama itu, nama penyanyi tenar. Apa kata saya? Astagfirullah, wajar dia anak kamu jatuh terus. Kenapa Pak Ustaz? Kan nama bagus. Ya Rolling Stone itu bahasa Inggris. Rolling itu melinding. Stone batu. Pergi batu melinding. Wajar jatuh terus. Batu cincin dah jatuh. Batu melinding, jatuh terus lah. Apa kata ibu? Astagfirullahaladzim. Lah nyocoknya pula Pak Ustaz. Kenapa? Waktu ku hamil dia dulu, waktu pas umur 7 bulan, sering disuruh menyanyi di organ tunggal. Apa judul lagu Jatuh Bangun? Dia lupa lah. Lah nyocoknya pula. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Ini artinya hanya sederhana. Dari nama sederhana. Tetapi Bapak Ibu, dari nama ini juga perlu kita perbaiki dari segi penyebutan sampai-sampai artinya maknanya. Orang dulu sekarang dengan sekarang kan beda-beda Pak. Kalau orang dulu buat nama anak pendek-pendek. Abdullah, Zakaria, Yahya. Kan Pak? Makanya orang dulu, kalau nama orang sekarang tengok. Abror, Nugraha, Al-Farabi. Itu kalau ujian repot tuh. Mengisi pucuk surah. Wala nomor 13 nyeluk selesai namun. Cuma kelebihan orang sekarang buat nama anak itu panjang, tiang panggilannya di nama itulah.
Abror Nugraha Al-Farabi. Kadang dipanggil Graha. Ada. Kau orang dulu bedanya Pak, namun pede-pede. Cuman manggilnya lain. Dipanjangnya dari panggilan. Abdullah dipanggil Dolet. Ya kan? Zakaria dipanggil Jaku. Jadi itu dia tuh supaya panjang dipanggilannya. Jangan sekampung itu nama Muhammad. Kan sering kita sekampung tuh Muhammad banyak. Karena manggilnya susah, manggil Jumat. Lo kapan dipanggil Mano? Makanya dia jolokan masing-masing. Ya kan? Kalau dia pendek, mat pendek. Kalau dia tinggi, mat tinggi. Kalau dia kecil, mat kecil. Kalau dia besar, mat gajah. Ketahuan maling model, mat odel. Itulah report. Itu ada perbedaan masing-masing. Yang jelas Bapak Ibu, di dalam tuntunan agama, kita diwajibkan oleh Allah memberikan nama yang baik. Yang kedua, Ibu Bapak sekalian, adalah yu'allimahu kitabah, memberikan pendidikan yang cukup. Syariat agama begitu, Pak. Kita sekarang, waktu kemarin mengingatkan R.A. Kartini sebagai pelopor pahlawan perempuan. Dengan adanya satu karangan beliau, Habis Gelap Terbitlah Terang. Itu Kartini dulu. Kartini sekarang, pergi gelap, balik terang. Kalau dulu Kartini, Pak, memang Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini kini, pergi gelap, balik terang. Tidak tahu kemana, udah kejelasan. Rasulullah dari dulu mengkampanyekan bahwa menuntut ilmu itu kewajiban kaum muslimin dan muslimat kecil muda dari sejak lahir sampai pada liang lahat. Artinya menuntut ilmu ini diwajibkan dan itu kewajiban bagi setiap muslim, bahkan itu adalah kewajiban dan merupakan hak bagi seorang anak kepada kedua orang tuanya. Yang pendidikan cukup menurut agama itu bagaimana? Ini ada Pak Imam, ada para ustaz-ustaz yang lain. Kalimat di hadis itu Pak, Al-Quran itu lain dengan bahasa Inggris kalau bahasa Arab. Bahasa Arab itu satu kalimat aja beda. Yu'allimahu kitabah, tidak membuat kalimat yu'allimahul kitabah, tidak dikasih alif lam. Kenapa dia dikasih kalimat nakiro, tidak ma'rifah? Karena menuntut ilmu itu tidak harus menuntut ilmu akhirat saja, harus juga dibekali ilmu dunianya. Maka ada tuntunan setiap manusia dituntunkan oleh agama bahwa pendidikan yang cukup itu bukan sekedar pendidikan sampai doktor, tetapi untuk kepentingan nilai-nilai keagamaannya wajib bagi orang tua memberikan keluasan kepada anaknya. Sekarang saya yakin Pak, saudara kita, kakak saya Ibnu Sina ini, saya yakin ya anak-anak beliau baru hitan ini, SD-nya sudah tahu di mana. SMP di mana, SMA di mana, bahkan kuliahnya sudah disiapkan. Mulai dari tabungan-tabungan udah ini anak kita kuliah di sini, nanti yang kebun itu untuk sini ya. Tapi kadang banyak ibu ada orang tua yang anaknya sampai SMA tidak bisa ngaji, tidak sholat, apalagi mau bagus akhlaknya. Saya Pak termasuk guru agama di Kota Lubuk Linggau. Saya lulus PNS-nya di Tiknas, tapi didip-kan di pondok pesantren. Karena saya sebagai guru agama, waktu ada workshop guru agama di Kota Lubuk Linggau, waktu disuruh doa, kata protokol bilang, Ustaz sebelum doa minta waktu 5 menit, kasih kami guru-guru agama pencerahan. Saya bilang minta maaf, guru agama lah hebat dari saya. Cuman saya Pak, sebelum saya doa saya katakan, bapak-bapak guru agama yang SMA besok masuk kelas, di kelas 2 SMA. Tanya anak yang 40 satu kelas itu berapa orang yang bisa mandi wajib. 2 hari Pak, begitu saya ngomong sudah doa, banyak nelpon saya. Apa dia bilang, Ustaz Inaya benar dia. Ada satu kelas yang saya suruh tegak. Siapa anak-anak yang bisa niat mandi wajib sampai cara mandi wajib berdiri, yang tidak bisa duduk. Yang berdiri Pak Ustaz dari 40 orang, cuma 7 orang, yang 33 tidak berdiri karena tidak bisa. Kesal saya Pak Ustaz, saya ancam siapa yang tidak bisa pulang ini mandi wajib dengan cara niatnya, saya kecilkan nilai agamanya. Balik lupa, pulang dari sekolah tuh anaknya pakai baju sekolah, belum tukar pakaian, belum makan, langsung ngadap ibunya. Mama, aku ada PR guru agama, nanti dibacakan di depan. Apa niat mandi wajib dengan cara mandi wajib? Apa kata mamanya? Astagfirullah nak, mama juga tak tahu. Terus nama kacau dunia ni. Kata mamanya, nak tanya sama papa. Apa kata papanya? Lagi mama aku calon masuk surga belum tentu baca. Aku lagi papa aku masuk neraka lah jelas.
Jadi siapa nih mak? Kau tanya sama nenek. Oh, kamu nih mau jadi Pak datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ada gitu. Ada apa tuh nek? Minta tolong nek. Aku ada PR guru agama pun yang tadi wajib dengan cara mandi wajib. Besok minggu depan disuruh baca depan doa. Mudah tuh di kena marah kami nek. Lah ngapa udah minta sama papa dengan mama di rumah? Apa ketujuh nenek? Cucu jujur. Oh ini, mama dengan papa tak tahu. Marah nenek. Kurang ajar setan. Wajar cucu-cucuku nakal kalau. Berarti sejak pengantin baru tak baca mandi wajib. Nah, telah mati saya sapu yang nakal ini. Lah nakal pula mana nak dia dong. Ini hafal lucu dari mulai mandinya. Pertama, lebih baik berwudu dulu. Bagus. Kemudian sirami seluruh badan di awal jabah disunatkan sebelah kanan dahulu. Jangan sampai ada air yang menghalangi ke kulit sehingga mandimu tidak sah. Pastu. Niatnya itu nek catat. Bahasa Arab bisa dak itu dak nek catat pesulati. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Nawaitu Nawaitu sauma ghadin an adai fahdi syahri Ramadan hadhihi sanati. Lah ngapa udah dicatat? Apa kata cucunya? Nenek lupa. Yang nenek baca tu aku hafal niat tu. Itu niat orang puas. Oh, bukan niat mandi wajib. Apa kata neneknya bela diri? Aku dari gadis dulu sampai lah nak mati kak. Kapan mandi wajib pakai niat tulah. Nah, jadi 3 gerbong sesat kalau. Nah, akankah begini generasi kita? Sekarang Pak orang bilang, tua-tua sekarang bilang begini, Ustaz generasi kinilah hancur lebur. Ya Bu ya? Benar. Generasi kini hancur lebur Ustaz lah rusak nian. Dalam hati gua purwia muda-muda biar rusak sekarang. Sekarang nih Pak tua-tua lah rusak lah lu serak. Tak sayo. Aku pernah di dusun, bukan di Rejang Lebong, di Rejang lain, di Arlinggau. Saya datang diundang ceramah nikah. Siang Pak. Begitu saya duduk, datang diletakkan di rumah tuan rumah. Kebetulan memang tendanya kayak gini. Bapak Ibu, saudara-saudara, lihat nih dunia sekarang. Ustadz sudah datang, sebentar lagi acara kita mulai. Namun sebelumnya kita adakan acara-acara khusus kepada Bapak Sianu, disebut nama Bapak itu, untuk menyumbangkan sebuah lagu kesayangannya. Inilah ketua SKT kita. Oh saya api, gitu SKT. Saya tidak tahu apa SKT itu. Tegak wak nih Pak, anak mati wak. Megang mie gemetar. Wah, wak lu mati. Megang mie tak dia bilang, adik-adik biduan maju-maju. Wah, Pak ngurus biduan. Biduan malu-malu lah, semelengok yakin dengan tak yakin, tapi niat dong. Nah, kepada seluruh SKT naik silakan joget. Organ bunyi. Lagu apa Pak ikut baik. Bingung tuh kamu organ, belum ikut. Lagu zaman 30-an. Begitu lagunya Pak, bingung tukang organ. Yang nyanyi, yang organ mutar kilir. Jadi ketak gitu. Joget biduan, tak tuh tengok biduan. La ilaha illallah. Satu biduan tuh Pak, 3 SKT. Megang dia, kapan nyawer duit Rp1.000, diletakkan bukan di tangan, dipegang ada pula. Wah, aku mati jauh biduan. Dilantak rombongan gerobak buruk loh. Begitu sudah acara Pak, saya tanya sama kepala desa Pak, SKT itu apa Pak? Apa Ustaz ini tidak tahu? Tak lama Ustaz itu, kalau udah disuruh nyanyi, tidak datang diundangan lagi. Apa SKT itu? Itu singkatan. SKT Serikat Kanji Tuo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang tidak ada lagi Pak Wabub SKT, sekaranglah Portugal Pak. Kata aku Portugal tuh pemain Real Madrid Cristiano Ronaldo. Rupanya Portugal tuh ganti SKT. SKT lah ditutup, lah dihapus. Kelompok Portugal. Apa pula tua di Portugal? Persatuan Tuo-Tuo Gatal. Nah, lebih parah lagi. Berarti jangan salahkan yang muda kalau gatal semua. Yang tua oleh gatal lalu. Nah, disinilah kita Pak bergembira dengan banyak pemerintah yang ikut andil dalam menegakkan syariat agama. Ada satu pemerintah yang ngurus guru ngaji, yang ngurus masjid. Kenapa? Karena untuk memancing masyarakat supaya apa? Gerakan keagamaan ini perlu kita didik kepada anak-anak. Kita khawatir dengan narkoba, bisa. Khawatir dengan minuman keras, oleh. Kita khawatir dengan pergaulan bebas, insya Allah begitulah.
Tetapi kekhawatiran kita tidak akan pernah membuat kita putus asa kalau anak sejak dini kita sandarkan dia dengan nilai-nilai agama. So kalau anak sudah tertanam nilai agamanya, saya yakin mereka ada ngerem, ada filternya, dia tahu akan baik dan buruk. Memang walaupun tidak punya agama, tahu baik dan buruk. Tetapi ketika nilai agama sudah melekat, berarti ada kehadiran Tuhan di situ. Ketika dia beragama, Pak, dia taat agamanya. Dia dengan orang tua taat, patuh, mendengarkan kata-kata orang tua. Begitu di masyarakat dia malu berbuat jahat. Artinya apa? Dengan nilai agama inilah membuat orang bisa saja dia ikut dalam kemajuan zaman, tetapi dia tidak ikut dalam kerusaknya zaman ini. Karena itu ibu bapak, saudara-saudara, tugas kita dalam kesempatan ini, selain kita memberikan semangat untuk keluarga besar saudara kita Ibu Nusina, sekaligus doa kita. Salah satu doa itu adalah untuk mendoakan keluarga beliau, supaya anak-anak beliau, insya Allah anak yang sesuai dengan harapan. Yakinlah, saudara atau kanda saya Ibu Nusina, sehadir kami yang sebanyak ini, kami yakin ada doa yang kami dikabulkan oleh Allah. Sebab kata Nabi, aksiru minan nas bidu'ail khair, fa innakum latafham min ayu fahim yuqbal. Kalau ada hajat baik, ajak orang lain berdoa. Sebab kamu tidak tahu yang orang minta doa itu, yang kau doakan itu, ada hati dan ucapannya lebih didengar oleh Allah. Bapak Ibu mungkin menyangka bahwa doa kami yang duduk paling depan, yang paling kabul. Belum tentu. Siapa tahu yang duduk di parkiran, yang doanya paling ikhlas. Mungkin Bapak bilang ada doa anggota DPR yang dikabulkan Tuhan doanya. Siapa tahu doa yang tidak jadi calon itu, yang calon tidak terpilih, yang doanya kabul. Kenapa? Karena faktor itu adalah hak Allah. Siapa yang paling ikhlas, itulah doa yang dikabulkan. Dan kami yakin, kanda Ibnu Sina, bahwa yang hadir ini ada doa-doa yang dikabulkan oleh Allah, sehingga apapun harapan saudara tentang anak dan keluarga akan diijabah. Tugas kami mendoakan, yang terberat adalah saudara Ibu Nusina membuktikan doa ini supaya jadi kenyataan. Ini yang berat. Kalau doa kami akan panjatkan doa di hadapan Allah agar kami bisa nyaman, bisa tenang ke depan dalam 10, mungkin 15 tahun yang akan datang, bahwa kami akan melihat doa kami hari ini dikabulkan Allah dengan saudara Ibnu Sina membuktikan doa kami dengan kerja keras beliau, dengan perjuangan dan pengorbanannya untuk mengarahkan anak-anak beliau sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan dan Rasulnya, dan kepada kedua orang tuanya. Karena apabila doa kami hari ini kami panjatkan, esok hari kami terdengar berita anak-anak saudara menjadi anak yang sukses, anak yang baik, berarti doa kami senang dikabulkan Allah. Kebahagiaan saudara juga kebahagiaan kami yang hadir dalam kesempatan mendoakan hari ini. Baik Bapak Ibu, saya kira saya mau lihat Pak Wakil Bupati ngubah duduk, tidak berubah-ubah duduk cetulah dia. Aku dari tadi nih duduk berubah-ubah, tak berubah. Kira-kira demi rakyatku ku tetap sampai kapanpun duduk tak berubah-ubah. Aku yang mati tegak sepanjangan. Karena itu Bapak-Bapak, mari kita sama-sama berdoa sebagai hari yang diberkahi dan dimuliakan Allah insyaAllah. Sehingga apa yang kita hajatkan insyaAllah dikabulkan Allah. Allahumma qdi hajatina wa hajatil muhtajin wa baligh murudana wal muslimin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa li khususan bi arwahi sahibil hajat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa asim madkhalahum bi ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa anza'ima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wa salamati min kulli syarrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa shatartah wa
ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حاجة الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل أولادا يا الله أبرر أنكره القربي بن ابن سنا القربي وبيو أبي منيو بن سوسانتو. اللهم اجعلهما يا الله من عبادك المتقين من عبادك المؤمنين من عبادك الشاكرين والصابرين من عبادك الناجحين في الدنيا والآخرة. اللهم فقههما في الدين وعلمهما في التأويل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.